Yo, halo semua, jumpa lagi dengan Keep Tips, sahabat mahasiswa Keep Kuliah. Baik, teman-teman, pada video kali ini aku mau membahas tentang panduan mengisi berkas pendaftaran KIP kuliah. Oke, kenapa aku mau membahas video kali ini? Karena banyak teman-teman dari grup WhatsApp dan juga Telegram yang bertanya, Kak, atau kayak ada kerancuan itu kan terkait pengisian data-data dari KIP kuliah. Karena ada yang bertanya ini tanggungannya gimana, ini nomor teleponnya bagaimana, dan kayak data-data berkas lainnya bagaimana. Sebelum menuju ke pembahasan, buat teman-teman yang mau terus update informasi seputar KIP kuliah, bergabung grup diskusi KIP kuliah, dan konsultasi atau chat dengan admin, bisa download aplikasi KIP Tips ada di Play Store, atau linknya ada di deskripsi. Oke, lanjut. Nah, daripada timbul kerancuan seperti itu, lebih baik aku coba bagaimana penerapan pengisian yang baik dan benarnya bagaimana berdasarkan pengalaman. Oke, kita di sini langsung menuju ke akunnya bagaimana. Nah, di sini adalah ada akunku ya teman-teman untuk tahun 2021 itu. Nah, pasti teman-teman ada yang bertanya, kok saya cuman ada 4 itu kan, ada biodata, keluarga, lalu ada aset barangkali atau sama prestasi, kenapa yang saya tuh cuma ada 4 sedangkan yang lain tuh ada banyak seperti saya ini ada kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya teman-teman, jadi ada 6. Nah, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah terdapat perbedaan antara data-data yang belum terdata DTKS dan juga sudah terdata DTKS. Nah, untuk yang belum terdata DTKS itu ada sekitar 7 kolom itu kan. Yang pertama ada biodata, keluarga, ekonomi, rumah, aset, prestasi, dan rencana. Nah, lalu untuk teman-teman yang sudah terdata DTKS itu hanya ada 4 kolom, yaitu ada biodata, keluarga, prestasi, rencana, dan seleksi. Jadi di sini timbul perbedaannya teman-teman, dan kalau teman-teman cek di sini saya belum terdata di TKS, maka saya ada sekitar 7 kolom gitu kan. Nah, di sini mohon diingat, jadi kalau saya di sini ada 7 kolom gitu kan. Nah, namun untuk yang sudah terdata di TKS hanya ada 4 kolom. Nah, lalu Kak, apakah pengisiannya beda? Tentu pengisiannya juga sama ya gitu kan. Cara pengisiannya sama dan lain-lain itu sama ya. Tinggal teman-teman disamakan saja. Jikalau semisal di sini kan yang tidak ada itu adalah rumah nih. Ya, dari yang terdata ya, berarti teman-teman tinggal skip saja proses pengisiannya atau langsung masuk ke tahap pengisian yang lain seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke bagian biodata. Nah, bagian penetapan dan juga isi survei, tolong ini dihiraukan saja. Kenapa? Karena ini dikhususkan untuk yang sudah keterima ya. Jadi kita langsung masuk ke bagian biodata. Nah, di sini untuk biodata ya, tentu di sini ada yang namanya itu NISN. Nah, saya rasa teman-teman sudah paham apa itu NISN ya, atau tahu dari mana NISN itu biasanya dari absen gitu kan. Nah, di sini ada nama Budi Setiawan, kemudian ada foto. Nah, ada yang nanya, Kak, untuk foto tuh bagaimana gitu kan. Nah, foto itu diharuskan dan sebisa mungkin itu formal gitu kan. Jangan tuh ada yang sambil bergaya, semisal gaya metal itu kan, atau gaya 2 itu tidak boleh ya. Pokoknya seformal mungkin dengan baju serapih mungkin. Nah, teman-teman juga bisa memakai foto yang dari SNPMB, itu diperbolehkan ya. Kemudian ada nama siswa, tinggal diisikan, semisal ini Budi Setiawan. Kemudian ada nomor induk kependudukan atau NIK teman-teman semua di KTP, tinggal diisikan. Nah, lalu di sini ada yang namanya itu nomor kartu KKS dan juga nomor kartu Indonesia Pintar. Nah, ini ada dua perdebatan nih. Ada yang bilang ini tuh otomatis, ada yang bilang ini diisikan secara manual. Nah, namun menurutku pribadi nih teman-teman, kalau semisal teman-teman bisa mengisikan ini, diisikan saja kalau punya. Nah, kalaupun tidak punya ya, kedua ini bisa dibiarkan saja seperti itu. Nah, namun kalau semisal teman-teman itu punya nih nomor dari kedua kartu ini, tinggal diisikan kalau bisa ya, karena kan tinggal diklik perbaharui biodata. Namun jika memang tidak bisa, mungkin dibiarkan saja dan mungkin akan tersinkronisasi secara otomatis. Lalu asal sekolah, tahun lulus ya, kemudian tempat lahir, tanggal lahir. Nah, ini tinggal disesuaikan saja ya teman-teman seperti itu, karena di sini benar-benar basic dan mudah untuk diisi. Lalu kita masuk ke bagian keluarga gitu kan. Nah,
untuk foto bersama keluarga, ya teman-teman, aku sangat menyarankan untuk bisa memfoto bagian depan rumahnya beserta keluarga gitu kan. Contohnya di sini ada 3 orang, lalu di sini di belakangnya itu ada foto rumahnya seperti itu. Nah, jadi diharuskan gitu kan, kayak terlihat tuh foto-foto rumahnya tuh bagaimana seperti itu. Kemudian ada nomor kakak, tinggal diisikan, lalu ada nik kepala keluarga tinggal diisikan, lalu nama ayah gitu kan. Kemudian ada juga nama status ayah atau wali bagaimana, tinggal diisikan, disesuaikan. Lalu hubungan dengan ayah bagaimana, tinggal diisikan. Lalu pendidikannya bagaimana, lalu pekerjaannya bagaimana, tinggal disesuaikan. Nah, untuk detail ayah ya, di sini ada yang juga yang bertanya, yang bingung, Kak, ini diisinya bagaimana? Tinggal diisikan bagaimana kondisinya. Nah, kalau saya dengan formatnya seperti ini, yaitu format kesehatannya bagaimana, lalu umurnya berapa, lalu pekerjaannya bagaimana, lalu penghasilannya berapa, lalu menghidupi berapa orang. Nah, itu detail ayah yang secara basic banget lah ya, tinggal disesuaikan. Lalu ada nama ibu di sini, Ibu Budi. Kemudian statusnya bagaimana, masih hidup atau tidak. Kemudian pendidikan. Nah, untuk detail ibu ya, teman-teman juga bisa menjelaskan sama seperti detail ayah, seperti ada menjadi ibu rumah tangga, kemudian tinggal jelaskan, terus kemudian ada jumlah tanggungan. Nah, jumlah tanggungan ini semisal teman-teman itu punya kakak sudah bekerja ya, itu tidak termasuk jumlah tanggungan orang tua seperti itu. Jika semisal dari keluarga teman-teman itu ada, semisal ada teman-teman lalu dengan adik nih, nah itu masuk ke dalam jumlah tanggungan gitu ya. Namun termasuk juga untuk ibu semisal jikalau memang ada ibu seperti itu. Nah, namun jikalau ada anggota keluarga yang sudah bekerja, tentu tidak masuk jumlah tanggungan. Kita langsung masuk ke bagian ekonomi. Nah, ini juga termasuk salah satu hal yang banyak ditanyakan gitu kan, untuk bagian ekonomi atau dokumen pendukung gitu. Kita coba cek di bagian sini ya, apakah dia itu termasuk yang ada di terdata atau tidak. Nah, ternyata untuk bagian ekonomi ya, untuk yang terdata di TKS itu tidak ada ya. Nah, untuk teman-teman yang belum terdata tinggal diisikannya begini. Nah, untuk dokumen pendukung bisa diisikan dengan SKTM gitu kan, dengan SKTM gitu. Nah, sebetulnya tidak harus dengan SKTM saja gitu kan. Teman-teman juga bisa mengganti SKTM ini dengan surat penghasilan dari orang tua ya gitu, langsung dari kelurahan. Kemudian pekerjaan ayah atau wali, kemudian penghasilannya berapa tinggal disesuaikan dan diisikan. Nah, sebisa mungkin untuk penghasilan ini tuh disamakan dengan akun SNPMB. Kemudian pekerjaannya apa, penghasilan ibu bagaimana, kemudian ada total hutang atau tidak. Kemudian ini termasuk juga buat teman-teman yang barangkali sering pinjaman online gitu kan, bisa diisikan saja. Kemudian cicilan, total, dan lain-lain. Lalu di bagian rumah. Nah, kita coba cek di bagian sini. Untuk di bagian rumah lagi-lagi hanya ada untuk teman-teman yang belum terdata di TKS ya, untuk bagian rumah. Nah, di sini sebetulnya sangat jelas sekali ya, bahwa ada yang namanya itu foto rumah tampak depannya. Tentu yang difoto adalah rumah tampak depannya. Kemudian ada foto ruangan keluarga. Nah, ini tinggal difoto aja, disesuaikan saja, dan sebisa mungkin fotonya itu bisa menggambarkan keseluruhan isinya. Lalu di sini ada kepemilikan ya, tinggal teman-teman sesuaikan, semisal sewa tahunan itu kan atau kontrak, tinggal diketikkan saja. Atau teman-teman, oh Kak saya ngekos, tinggal diketikkan saja seperti itu. Kemudian tahun perolehan, atau ya lebih ke tepatnya itu lebih ke tempat sejak kapan teman-teman tinggal di rumah tersebut. Semisal 2002 diisikan. Kemudian sumber listrik itu kan PLN. Kemudian daya listrik nih ya, kalau memang 900 watt diisikan, kalau 400 diisikan ya, pokoknya disesuaikan saja. Kemudian luas tanah, nah ini juga bisa dikira-kira, atau kalau memang teman-teman tahu tinggal diisikan sesuai dengan data-datanya. Kemudian ada NJOP per meter. Apa itu NJOP? NJOP sendiri itu adalah nilai jual objek pajak, jadi lebih ke berapa sih harga pajaknya dari setiap meter rumah teman-teman semua. Jikalau memang hanya sekadar ngekos atau sewa tahunan, tinggal dinolkan saja ya teman-teman, tidak perlu dibawa repot gitu kan.
Kemudian luas bangunan bisa kira-kira saja karena ini juga kira-kira. Lalu ada bahan atap, apakah bahannya itu bagaimana? Nah, kalau saya di sini ada asbes atau seng. Lalu ada bahan lantai ya tinggal teman-teman sesuaikan. Di sini kan keramik. Kemudian bahan tembok, kalau saya kan dari kayu. Kemudian kamar mandi, kalau saya kepemilikan sendiri di luar. Kemudian sumber air sudah dekat dari sumur gitu kan. Kemudian jarak dari pusat kota berapa kilo. Kemudian jumlah orang yang tinggal di rumah teman-teman di sini itu berapa orang, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian aset dan juga prestasi gitu kan. Nah, ada yang bingung, Kak, untuk bagian aset itu bagaimana? Nah, jadi untuk bagian aset itu diisi lebih ke penunjang hidup ya, teman-teman. Semisal teman-teman punya HP, diisikan. Teman-teman punya laptop, diisikan. Teman-teman punya motor, orang tuanya itu kan diisikan. Ada TV, diisikan. Ada Magicom sekalipun itu diisikan. Kenapa? Karena itu adalah lebih ke aset untuk hidup gitu kan, maksudnya seperti itu, teman-teman. Kemudian tinggal diisikan jenisnya atau apa, alat komunikasi, transportasi atau hiburan, kemudian mereknya apa, kondisinya bagaimana, kemudian harga belinya berapa, lalu bagaimana cara kita mempunyai barang tersebut. Semisal di sini ada membeli tunai atau lainnya. Lalu untuk prestasi, ada yang bertanya, Kak, saya nggak punya prestasi, gimana ya? Gitu. Untuk prestasi sendiri di sini lebih ke opsional itu kan, atau dalam tanda kutip itu tidak wajib. Jadi kalau teman-teman punya prestasi tinggal diisikan, lalu kalau tidak punya ya bisa dikosongkan. Nah, ada yang bertanya, Kak, untuk prestasi ini apakah boleh prestasi semenjak SMP? Jawabannya adalah tidak boleh. Ya, jadi untuk prestasi ini hanya bisa diisikan ketika teman-teman punya prestasi ketika SMA, SMK atau juga dari MA, seperti itu. Teman-teman punya lomba nasional itu kan di SMA-nya diisikan. Kalau memang tidak punya tinggal dikosongkan saja, seperti itu. Lalu apakah ada lagi? Jawabannya tidak ada, itu kan hanya ada bagian seleksi gitu kan. Nah, untuk bagian satu lagi nih, ada bagian rencana. Nah, untuk detail rencana ini adalah rencana teman-teman semua ketika sudah keterima di suatu perguruan tinggi. Nah, apakah teman-teman mau kos atau sewa, tinggal diketikkan. Kemudian dukungan tuh ini maksudnya adalah dari orang tua. Apakah orang tua mengizinkan? Jika tidak, ketik tidak. Jika iya, ketik iya. Kemudian transportasinya ke tempat awal tuh bagaimana ya, teman-teman? Apakah jalur darat atau jalur laut gitu kan, atau jalur udara. Kemudian transportasi harian, semisal dari kosan gitu kan ke perguruan tinggi terkait itu naik apa, tinggal diisikan. Kemudian biaya transportasi itu adalah rata-rata dari keduanya, atau bisa juga mengisikan yang paling tinggi dari kedua ini yang mana. Nah, semisal di sini 20.000 tinggal diisikan, seperti itu. Nah, setelah mengisi semua ya, harap dipastikan ada tulisan lengkap berwarna hijau di sini ya, teman-teman, dipastikan seperti itu. Lalu setelah itu akan muncul bagian seleksi. Nah, untuk seleksi sendiri ini tuh lebih ke akan otomatis muncul gitu kan. Kalau di sini kan sudah muncul atau tidak nih. Nah, di sini kan sudah muncul nih gitu. Nah, teman-teman mohon dipastikan juga ketika teman-teman sudah mendaftar SNBP ya, atau seleksi nasional berbasis prestasi, dipastikan di bagian seleksi ini sudah muncul keterangan sinkronisasi dengan akun SNBP seperti itu gitu. Nah, lalu setelah teman-teman setelah teman-teman mengisi semua, lalu sudah memastikan sinkronisasinya, teman-teman bisa cetak kartu peserta dan cetak formulir. Ini tinggal diklik doang, maka akan otomatis mendownload formulirnya, seperti itu. Nah, kedua formulir ini dipergunakan untuk mendaftar ulang. Jadi bisa teman-teman download aja dan bisa disimpan formulirnya, seperti itu. Nah, mungkin sekian pembahasan mengenai pengisian data atau panduan pengisian kelengkapan berkas di akun KIP Kuliah di 2024 ya. Nah, untuk pendaftaran sendiri kan sudah dimulai nih dari kemarin. Silakan teman-teman segera daftar. Buat yang belum paham bagaimana cara daftarnya, tinggal cek di video sebelumnya ya, yang membahas tentang cara daftar KIP Kuliah 2024. Pendaftaran sudah dibuka, bisa teman-teman cek di sini, seperti itu. Sekian dari saya. Jika ada yang belum dipahami bisa langsung komentar saja di bawah.
gitu. Nah, oke, mungkin terakhir kali ya, masih ada yang belum paham untuk biodata. Masih ada yang nanya, Kak, untuk alamat tuh bagaimana? Karena di KK, di KTP, bahkan di yang sekarang tuh beda semua. Nah, menurut pemahaman saya gitu kan, jikalau teman-teman memiliki kendala berbeda alamat, eh, ketikan alamat yang sekiranya teman-teman itu bisa membuat SKTM gitu kan, surat keterangan dan lain-lain. Jikalau alamat sekarang teman-teman itu tidak memungkinkan untuk membuat surat-surat keterangan, mending mending alamat yang lain saja seperti itu. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya.